Dalam sepanjang sejarah umat manusia, saudara, kita melihat bencana demi bencana selalu ada saatnya menimpa kehidupan bumi atau umat manusia. Yang terakhir buat kita menjadi pandemi yang sangat mengerikan. Pandemi COVID-19 menjadi bencana umat manusia, dimulai dari Wuhan, Cina, dan kemudian ke seluruh dunia. Lalu berbagai bencana setempat juga terus kita lihat susul menyusul dalam kehidupan kita. Api menjadi bencana seperti Sodom dan Gomora, kita juga melihat kebakaran hutan. Kita juga melihat bencana kekeringan dan hujan yang kita harapkan kali ini juga melimpah ruah, tetapi di banyak tempat kita melihat bencana banjir, tanah longsor. Bencana. Apa makna bencana dalam kehidupan kita? Dengan Tuhan yang baru saja kita baca Yesaya 24 ayat 4 sampai dengan 5, saudara, menggambarkan bencana dalam kehidupan manusia itu demikian. Bumi berkabut dan layu. Ya, dunia merana dan layu kalau bencana itu datang. Dan bumi merana bersama. Dan firman Tuhan katakan karena bumi cemar karena penduduk, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Saya mau ajak saudara untuk melihat bencana terbesar pertama dicatat di dalam Alkitab adalah air bah. Air bah pada zaman Nuh yang baru saja kita baca. Dan setelah air bah menenggelamkan bumi, Allah memang berjanji untuk tidak mendatangkan bencana sehebat seperti itu, yang sungguh menenggelamkan seluruh dunia. Namun saudara, seperti yang sudah sekarang ini banyak kita dengar di berbagai tempat, banjir setempat juga masih banyak memakan korban baik jiwa maupun harta dan benda, masih terus terjadi. Bahwa air yang adalah rahmat bagi manusia, saya rasa menjadi komponen yang terpenting dari kehidupan umat manusia. Semua makhluk membutuhkannya. Itu sebabnya air, saya rasa menjadi indikator utama dari para peneliti yang ada di luar angkasa untuk mencari kehidupan lain di luar bumi. Indikatornya adalah apakah ada air atau tidak. Dan di planet Mars dijumpai air. Tetapi juga selama ini penelitian bulan yang ada di planet Jupiter, itu namanya Europa, ternyata juga ada air di sana. Itu sebabnya menjadi fokus penelitian, ada kemungkinan untuk manusia dapat berpindah ke sana karena ada air. Itu sebabnya Saudara Fransiskus dari Assisi dalam doanya berkata, terpujilah Engkau Allah Tuhanku, melalui saudara perempuanku yaitu air, sungguh bermanfaat, bersahaja, berharga, dan suci. Itu makna air, saudara. Tetapi saudara, pada waktu volume air itu meningkat, mengalir dengan deras, kalau di California sekarang ini menjadi luapan syukur karena drought yang membuat hampir semua danau menurun sekarang pada level yang normal bahkan lebih. Tetapi kalau itu meluap lebih tinggi lagi, berubah menjadi bencana dalam kehidupan kita. Air yang meluap menjadi air bah, saudara, membenamkan daratan, maka tiba-tiba air rahmat itu berubah menjadi bencana dalam hidup kita.
Maka saudara, mari kita buka di tengah banyak bencana yang sedang kita lihat, bencana demi bencana apa? Makna bencana buat kita orang-orang beriman. Menyaksikan berita dan juga melihat, mungkin juga mengalami bencana demi bencana dalam kehidupan kita. Ketika saudara maknawi dari air bah itu kita renungkan, maka kita akan menjumpai makna yang tak terbilang dalam kehidupan kita ini. Maka saya dapat lihat bukan hanya yang kita baca di Alkitab mengenai air bah. Sepanjang saya mencoba membaca dokumen-dokumen kuno, saudara, yang berabad-abad sebelum Masehi, saya menjumpai ada banyak kisah yang mirip dengan air bah, saudara, yang ada pada zaman dulu itu. Jadi itu ada menjadi seperti mitologi yang ada di dunia timur mengenai air bah itu. Saya membaca syair kepahlawanan atau epos, saudara, mengenai air bah Mesopotamia. Di situ imam, kita sebut pendeta, imamnya dari Dewa Marduk, itu Tuhannya orang Mesopotamia di Babel yang pernah menghancurkan Israel dan membawa Israel ke pembuangan, itu bernama Berosus. Itu dari abad 275 sebelum Masehi. Saya baca kisah itu senada juga dengan epik yang ada di Niniwe. Saya ingat kisah dari Alkitab juga di Niniwe, dan Yunus diperhentikan terjadi di Niniwe. Di situ juga ada kisah epik semacam air bah Nuh yang disebut dengan Babilonia Gilgamesh. Saya beri satu contoh ya, dalam epik Gilgamesh dijelaskan bahwa dewa yang bernama Enlil itu terganggu dengan ulah manusia. Hingar-bingar dari manusia itu menjadi keluhan dan kemudian dibawa kepada sebuah panteon, yaitu sidang dari para dewa dan dewi, bahwa ulah manusia yang riuh berbising ria seperti itu telah membuat para dewa tidak dapat tidur nyenyak. Maka dewa kemudian menjatuhkan hukuman berupa air bah. Lalu kisah seperti air bah Nuh. Epos dari Artahasis dari Asyur. Jadi saya ambil kisah-kisah dari sekitar Timur Tengah yang ada di Alkitab. Kita mengenal Asyur juga. Mitologi Yunani juga memiliki kisah senada seperti itu. Bahwa dewa Zeus dalam mitologi Yunani itu berbuat serupa dengan Raja Lycaon yang tidak menaruh belas kasih lagi kepada manusia dan begitu teganya lalu menghancurkan manusia yang mengganggu kehidupan para dewa. Lalu dengan air bah manusia dijadikan santapan yang mengerikan, menjadi suguhan untuk para dewa. Demikian pula ketika Kun dalam tradisi India, dewa salju Indian Aymara serta dewa-dewa Sumeria marah oleh karena keonaran manusia dan mendatangkan bencana air bah seperti itu. Dengan demikian, dari banyak bacaan mirip dengan air bah yang ada dalam Alkitab, saya melihat imajinasi manusia itu memang bebas untuk berkelana, menginterpretasi, menafsirkan bencana banjir itu. Namun, saya melihat benang merah dari hampir semua kisah, mitos, mitologi, apapun mengenai air bah seperti itu. Ada keselarasan tematik dari setiap mitologi banjir
dalam menjelaskan banjir, yaitu hukuman. Itu konsisten. Hukuman yang berasal dari murka Sang Ilahi, baik itu dewa, dari yang maha tinggi terhadap dosa manusia. Maka mari kita hayati, apakah Alkitab juga sama dengan demikian? Apakah kisah air bah dalam Alkitab itu hanya memang menekankan penghukuman Allah yang tega dan kejam dan menimbulkan bencana manusia yang mengerikan itu? Saudara, kalau kita baca dengan teliti, ternyata sebagaimana saya melihat, kalau kisah-kisah yang lain hanya sampai kepada kengerian Allah yang bengis dan kejam menghancurkan hidup manusia. Tetapi Alkitab, saya melihat justru sebaliknya. Bukan hukuman menjadi tema utama dari ayat bah. Kalau sudah baca dengan itu, tetapi justru pembaharuan dalam hidup bumi dan umat manusia. Itu yang mau digarisbawahi dalam Alkitab. Maka mari kita dalami bersama saudara kitab Kejadian kita. Ketika manusia mencipta, Allah mencipta dunia ini, saudara, kalipun Allah pencipta Allah, alam itu, Allah semesta itu, Khalik langit dan bumi itu, melihat hasil karyanya dan diberikan predikat baik adanya. Bahkan kata yang dipakai teramat baik. Itu kata sudah baca di dalam kitab Kejadian. Namun hanya dalam beberapa ayat, saudara, suasana tiba-tiba berbalik, begitu kontrasnya. Apa yang dikatakan teramat baik itu yang diciptakan oleh Allah, dalam perkembangannya sudah baca, Khalik merasa menyesal. Itu kata yang dipakai dalam Alkitab. Nakam, diterjemahkan LAI, menyesal. Telah menciptakan manusia. Apa sebabnya? Karena kejahatan semata-mata yang dilihat. Kejahatan semata-mata. Kalau saya baca dalam teks Ibrani, saya terjemahkan secara harfiah menurut saya, yang dihasilkan oleh hati manusia yang dicipta Allah itu tidak lain adalah hanya kecenderungan jahat dan kekerasan saja. Itu yang dikatakan dalam kitab Kejadian. Jadi manusia dikatakan sudah jahat luar dan dalamnya. Dan hanya melaksanakan kekerasan saja di bumi. Maka bumi yang baik telah rusak. Tadi kita baca kata rusak itu berkali-kali. Itu dalam bahasa Ibrani sakar. Rusak sudah. Yang baik dari Allah itu sudah rusak. Rusak dalam tautan dan terkait dengan kehidupan akhlak dan moral dari manusia pada waktu itu. Dan itu sebabnya kita baca tadi dari Kejadian, dan kita baca juga di 2 Petrus 2 ayat 5, Allah mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Itulah bencana. Itulah bencana dalam hal ini air bah. Kita dalami bersama. Kitab Kejadian menggambarkan bagaimana keberadaan manusia yang melanggar batas-batas dari Sang Pencipta. Sampai akibatnya banyak yang bertanya, kenapa Alkitab ada raksasa-raksasa, siapa itu? Dan manusia melanggar itu, dan Alkitab menggambarkan kemudian sampai pelanggarannya itu menghasilkan makhluk yang aneh, ngawur, yaitu manusia yang kalau orang Jawa bilang salah kedaden. Saya tidak tahu gimana terjemahnya. Menjadi buta. Nah, itu kalau sudah lihat dalam tradisi wayang. Menjadi raksasa-raksasa memenuhi bumi.
Mereka adalah orang-orang kuat yang menjadi jagoan sekarang. Oleh karena tenaga mereka menggambarkan bagaimana manusia merasa super power dalam kehidupan kita ini, maka dipakai kata raksasa itu. Namun mereka dalam super power itu yang tersiap adalah kekerasan dan dosa mereka dan kesemena-menangan. Artinya mereka digambarkan di jagoan sekarang dalam berbuat dosa. Raksasa-raksasa ini, saudara, bukan seperti dalam kisah pewayangan atau dalam kisah mitologi, cerita dewa-dewa, kebanyakan bangsa. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa ini bukan, saudara. Ya, kalau saya baca raksasa dari kisah-kisah mitologi itu makhluk yang lahir dari perkawinan dewa dan manusia. Itu hampir semua mitologi di raksasa itu seperti itu. Tapi raksasa yang dimaksud di dalam Alkitab adalah manusia. Mereka tengah gambaran itu saya menunjukkan bahwa mereka itu tengah berusaha untuk merebut kedudukan atau tahta Allah dengan superpower mereka. Maka saudara, mula-mula kita baca di kitab Kejadian, sang Kaleb itu bertindak mengambil roh manusia itu yang sebelumnya bisa berumur sampai 1000 tahun lebih. Dan Tuhan sudah menjadi peringatan, mereka hanya paling 120 tahun. Apakah itu efektif? Setelah manusia mengurangi roh manusia seperti itu, sang pencipta. Apakah manusia bertobat oleh karena hal itu? Dan kita baca kitab Kejadian, manusia tidak berbalik dan bertobat kepada Allah sang pencipta. Mereka berkeras hati dan makin berdosa ria digambarkan di dalam Alkitab. Maka, saudara, kalau kasih karunia, kesabaran, belas kasih, kesempatan yang begitu panjang dan berbagai hal telah dilakukan Allah, tetapi manusia tak dapat lagi berubah dalam kehidupan ini. Allah perlu melindungi bumi dan kelanjutan manusia itu lebih baik. Maka muncul keputusan Kaleb untuk memurkai manusia demi, nah ini bedanya dengan semua kisah di bangsa lain, hanya demi untuk marah dan menghancurkan manusia. Demi kelangsungan kalikah. Artinya saya pakai bahasa Indonesia karena pengaruh dari Islam dan artinya yang dicipta Allah kalikah, yang dicipta Allah agar yang berdosa itu hilang dan muncul kembali pembaharuan yang lebih kalis. Artinya, saudara, di bahasa Indonesia mungkin kita juga sudah banyak bilang bahasa Indonesia, kalis ulang, suci, lebih bersih, lebih murni dan lebih jujur. Itulah makna bencana dalam hidup manusia dalam gambaran Alkitab. Kita sering mempertentangkan kenapa Allah Perjanjian Lama itu penuh dengan kekerasan seperti air bah, ada Sodom dan Gomora dan berbeda dengan Perjanjian Baru, sepertinya Allah merahmat dan kasih. Tapi kalau sudah baca dan teliti, di balik bencana itu Allah adalah Allah yang sama, penuh dengan rahmat dan belas kasih. Sebelum air bah itu diberikan, kasih karunia Allah itu terus menerus dengan berbagai cara, bukan bertahun-tahun, berabad-abad. Diberi kesempatan kepada manusia untuk berbalik dan bertobat, karena Allah mencipta bumi ini bukan untuk manusia berdosa ria, tetapi sebaliknya supaya kalis, supaya bumi ini suci, bersih,
murni, jujur, adil, dan seterusnya. Tetapi semuanya itu tak dapat dipertahankan dalam hidup manusia. Dan kalau itu sudah tidak dapat berubah, Allah harus menegakkan kembali bumi di dalam pembaharuan untuk kembali menjadi kalis. Jadi saudara, esensi utama air bah tidak seperti epos-epos yang ada dalam bangsa-bangsa yang lain, yaitu murka dan penghukuman. Tetapi yang terutama sama sekali tidak terletak pada hukumannya, tetapi pada pembaharuan Allah. Pelanggaran manusia itu terhadap tata tertib dari kaliko yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan menyebabkan sang kalik harus mengambil keputusan drastis berupa penghukuman semesta. Itulah bencana. Maka sebagaimana saudara, Allah telah memeriksa dan mengambil tindakan terhadap dosa Adam dan Hawa, Allah juga mengambil tindakan terhadap pembunuhan Kain yang begitu mengerikan kepada saudaranya sendiri, Habil. Demikian juga kita lihat di dalam Alkitab, Allah telah mengambil tindakan dahsyat terhadap kecongkaan, kejahatan, kekerasan manusia dalam dunia yang dicipta itu. Maka kali menggelar banjir, air bah, yang merusakkan susunan ciptaannya, sehingga semesta alam itu kembali dalam keadaan awal, karena Tuhan mencipta bumi dengan maksud dan tujuan sudah dilanggar dan sudah tidak dapat diperbaiki. Tuhan perlu membawa kembali ke awal sebelum penciptaan, yaitu percampur. Baca Alkitab, apa yang terjadi sebelum ada penciptaan? Bumi dalam gelap, tak berbentuk kacau balau, tohu wabuh, yaitu kan. Dan kalau bencana diadakan Allah, itu berarti manusia dibawa kepada sebelum penciptaan, kekacauan, kehancuran, kegelapan, tohu wabuh. Percampuran dan kekacauan, semua tidak berbentuk dan gelap gulita. Kalau tsunami datang, saudara, kalau air bah, maka gedung apapun hancur, tak berbentuk, gelap gulita, tak ada kehidupan, tak ada lagi pemisahan antara darat dan air, dan tak ada pembedaan yang mengakibatkan tiadanya tata tertib kehidupan, keteraturan, susunan, dan keberesan dalam kehidupan ini. Ruangan dan waktu kehidupan hancur dalam kehidupan. Itulah definisi bencana, saudara. Bisa penyakit, bisa bencana alam, bisa api, bisa kebakaran, dan seterusnya. Maka kali meniadakan, saudara, batas-batas samudra raya yang dia ciptakan itu untuk menegakkan kembali perlindungannya dan dimulai kembali dari awal kehidupan yang baru. Kehidupan kembali, meskipun harus melalui kematian, keteraturan agar tercipta kembali. Ciptaan, saudara, yang bermakna dan berarti dalam bencana tiba-tiba berubah menjadi kesia-siaan. Berkat seperti air berubah menjadi kebinasan. Namun, saudara, akhir daripada kisah bencana, sebagaimana kita baca dalam air bah, muncullah pelangi, indahnya di langit. Ini bukan kisah bencana titik. Tidak pada pemusnahan dunia, melainkan Alkitab mau mengingatkan berlanjutnya kehidupan umat manusia
dalam pemulihan kembali segala sesuatu. Dipulihkannya menjadi baru. Kisah air bah, saudara, adalah seri perjalanan hidup manusia yang memiliki tema, kalau boleh saya beri tema, penciptaan, kekacauan bencana, dan penciptaan kembali. Creation, uncreation, dan recreation. Recreation, itulah tujuan dan makna bencana dalam hidup kita. Kalau apapun saudara ada bencana dalam hidup saudara, secara pribadi, rumah tangga, keluarga, hayati, bukan Allah kejam dan kecil. Semua itu adalah alat-alat recreation dalam kehidupan kita ini. Bencana adalah kemerosotan dari ciptaan kembali, dibawa kembali dalam keadaan chaos. Kita dibawa dalam keadaan uncreation. Tetapi bencana akan membawa seri babak baru dalam kehidupan kita. Babak yang baru dalam kehidupan kita ini. Recreation dari Tuhan. Sebagaimana kita lihat air bah berganti dengan babak baru, seri baru, pengeringan daratan, dan kemudian pengutusan manusia yang telah diperbaharui oleh Tuhan, keluar dari bahtera, pulang dari pengungsian, dan berkat Sang Khalid kepada manusia dan binatang untuk kembali memenuhi bumi dan memulai recreation dalam kehidupan ini. Nabi Nuh, saudara, mendapat karunia di mata Allah karena karakternya dikatakan Alkitab benar dan pasti, tidak berbuat salah, pasti, dan tidak bercela. Dan kata yang pakai tamim itu artinya orang yang baik. Nuh bukan raksasa, sebagaimana yang dipunahkan oleh Allah. Maka dari Nuh ini Allah memulai recreation bumi kembali, agar bumi kembali sebagaimana Allah bermaksud menciptakannya. Dimulainya recreation Allah. Maka saudara, walaupun bencana itu dahsyat dan mengerikan, namun toh Alkitab konsisten dengan mewartakan sebagai Deus Gracious, Allah yang bermurah hati, yang berkenan tidak membiarkan bumi ini rusak. Dia mencipta kembali, meskipun harus melalui hal yang sangat menyakitkan hatinya sendiri, yaitu menghukum. Agar chaos itu manusia diselamatkan, bumi diselamatkan kembali, dan dapat dimulainya kehidupan yang baru kembali, untuk memasuki recreation, untuk lebih mewujudkan perdamaian dalam hidup manusia, untuk dapat lebih mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia, agar dapat tercipta keutuhan ciptaan. Dan itulah tema dari Dewan Gereja Dunia, World Council of Churches, yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan. Setiap bencana kiranya membawa kita ingat kembali bahwa Allah menghendaki untuk kita menegakkan di bumi peace, justice, and integrity of creation. Maka mari kita dengar panggilan. Amin.